Para pemirsa, selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana seorang asesor melakukan penilaian BKD, yaitu pada part 2 untuk bidang penelitian. Ya. Apa yang dinilai di dalam kegiatan penelitian itu ada beberapa kegiatan dosen, yaitu tentang buku, kemudian jurnal atau publikasi ilmiah, proceeding, editor buku, dan karya intelektual, bisa berupa paten. Paten itu untuk bidang teknologi, kemudian bisa hak cipta, itu untuk yang karya seni. Nah, bagaimana proses penilaiannya? Langkah urutannya: masuk ke Sister BKD, kemudian isikan username dan password. Setelah itu pilih menu layanan BKD, itu untuk sebagai asesor BKD. Kemudian pilih periode yang sedang berjalan, lihat perguruan tinggi, maka di situ akan tampil nama-nama asesi yang akan bisa dinilai, dan sekaligus tampil isian BKD oleh asesi, ya. Untuk penilaian ini karena bidang penelitian, berarti pilih menu penelitian, maka akan tampil isian BKD bidang penelitian. Untuk lebih jelasnya, para pemirsa silakan simak tayangan berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana proses penilaian sebagai asesor untuk menilai seorang asesi, ya. Baiklah, kita mulai dari masuk ke akun bagi asesor. Kita klik nama asesor, ya. Kemudian kita masukkan username dan password. Kemudian dengan menilai asesi ini memang asesor harus hati-hati bagaimana cara menilainya. Ya, jadi ini adalah akun saya sebagai asesor. Kemudian yang akan kita masuk ke menunya yaitu adalah laporan BKD. Kemudian yang kita pilih adalah asesor BKD. Jadi bukan rekap kegiatan. Kalau rekap ini adalah penilaian secara pribadi untuk mengisi LKD BKD, tapi kalau asesor maka klik di bagian bawah di sini, ya. Oke, setelah diklik di bagian bawah, maka di sini ada periode yang sedang berjalan yang kita pilih. Kemudian periode ini perguruan tinggi yang mana dari sekian deret ini. Saya kebetulan menilai dari beberapa perguruan tinggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 perguruan tinggi, namun saya akan contohkan untuk yang bagian atas, yaitu Sekolah Tinggi Teknik Malang. Kita klik di sini, kemudian kita lihat di sini bagaimana prosesnya, ya. Para pemirsa, jadi inilah tampilan untuk suatu penilaian oleh asesor kepada asesi. Ini ada dua asesi. Ada yang pertama Endang, yang kedua adalah Yuda, ya. Bu Endang dan Pak Yuda ini sudah menilai dengan status penilaian ini adalah saya sebagai asesor kedua, kedua-duanya juga sebagai asesor kedua. Nah, kita akan melakukan penilaian. Mana yang diklik yaitu lakukan penilaian, ya. Setelah melakukan penilaian, kita salah satu, maka di sini ada identitas asesor, kemudian di bawahnya ada identitas asesi. Ini cukup sebagai informasi. Nanti yang akan kita nilai adalah bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian pelaksanaan penunjang dan kewajiban khusus. Nah, seperti biasanya saya untuk sebelum menilai kelima item ini, saya lihat di kesimpulan. Nah, kesimpulan ini seperti apa? Apakah secara umum sudah terpenuhi? Kemudian apakah ada kelebihan? Ini nanti
akan menentukan bagaimana sikap asesi. Harus hati-hati ya, kalau longgar tidak masalah, tapi kalau ngepres gini 000 ini kalau salah sedikit nanti khawatir asesinya ini bisa tidak lulus. Nah, kita lihat di sini dia statusnya adalah DT. Di mana lihatnya ini? Yang ada penelitian boleh kosong, pengabdian boleh kosong, penunjang boleh kosong. Berarti ini dia sebagai DT, dosen dengan tugas tambahan. Nah, sehingga ini secara hukum aman, cuma saya sudah menyarankan kepada para asesi bahwa sebaiknya tidak kosong karena itu nanti akan digunakan sebagai bahan untuk kenaikan pangkat. Oke, secara umum ini sudah bagus, dan ini yang di bagian bawah ini untuk kewajiban khusus lektor juga sudah dipenuhi, kita tinggal menilai. Nah, kita mulai dari mana? Ada pendidikan, penelitian, dan sederet ini. Saya biasanya lebih suka untuk yang penelitian. Karena penelitian ini sangat sangat pelik, kemudian persyaratannya ketat, dan sebenarnya inti dari kekuatan BKD ini ada di penelitian. Karena kalau pendidikan itu otomatis sudah bisa jalan. Oke, jadi di sini bisa kita lihat di sini dia kita baca tentang apa ini? Jadi jurnal nasional. Oke, jurnal nasional itu berarti nilai hukumnya 2,5. Kita lihat di sini dia sebagai apa? Pengusul sebagai penulis anggota, jumlah penulis 2 orang. Oke, kita lihat di sini apa betul bahwa itu penulis 2 orang ya. Kita lihat di sini, terus kita lacak terus tentang jurnalnya ini ya. Oke, kita lacak jurnalnya. Oke, ada Endang Larasati, ada Yuda. Oke, nah ini Endang ini penulis 1, kedua. Ini tidak menyebutkan siapa korespondennya ini ya, penulis pertama, penulis kedua. Tapi kalau tidak ada keterangan begini, kita cek dulu di bawahnya ada enggak keterangan tentang koresponden. Nah, kalau itu tidak ada keterangan koresponden, berarti sebenarnya boleh dianggap bahwa nama pertama ini adalah untuk yang sebagai merangkap koresponden ya. Kalau sebagai merangkap koresponden, maka sebenarnya di sini ditulis di sini bagaimana cara menulisnya. Berarti sebenarnya dia adalah 60% dari 2,5 ya. 60% dari 2,5 itu berarti berapa? Kita cek dulu ya. 60% dari 2,5. Jadi dia kita cek dulu. Oke, kita cek 60% dari 2,5 dikalikan 0,6. Oke, harusnya ini 1,5 ya. Kalau 1,5 berarti di sini salah ini harusnya 1,5. 1,5. Kalau itu 1,5 dia mengisi 1, maka untuk lebih amannya langsung kita tulis sesuai aja. Sesuai ketentuan PO-BKD ya. Sesuai ketentuan PO-BKD. Kita tulis di sini ya. Walaupun seharusnya dia klaimnya lebih rendah. Harusnya 2,5 dari 60% dari 2,5 karena dia penulis pertama dan koresponden, maka di sini ya. Oke, kalau memang begitu berarti statement dia sebenarnya keliru ini sebagai penulis beranggota. Nah, ya sebagai penulis pertama jumlah penulis 2 orang, tapi dia yang pertama tadi. Kita ulangi ya di sini. Jadi dia penulis pertama merangkap korespondensi, berarti nilainya adalah 2,5%, 60% dari 2,5. Oke, baiklah. Berarti ini mestinya 1,5. Kita simpan sini, klik di sini. Oke, baiklah para pemirsa, inilah penilaian untuk bidang penelitian ya. Ini hati-hati ya, memang perlu kita cermati sebagai asesor berapa sebenarnya nilainya. Oke, sementara itu semoga bermanfaat untuk para pemirsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.